Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Assalamualaikum, Kang. Crystal Waalaikumsalam School itu dibuat bangsa apa, tahun berapa, dan fungsinya untuk apa? Jadi ini bangsa apa dan tahun berapa? Iya, Crystal Skull ya. Crystal Skull itu dibuat oleh bangsa Lemurian. Bangsa Lemuria. Bangsa Lemurian. Dibuat dari logam keraiman yang berisi nanoteknologi, dan itu harus disatukan 13 itu karena semuanya akan menjadi memancarkan gelombang yang membentuk ini gambaran holografik. Dan semuanya itu ada informasi di sana. Nah, jadi itu dibuat dari logam yang bernama keraiman. Nah, logam keraiman itu ini dia mengandung nanoteknologi, dan semua informasi itu ada di sana. Kang, kalau logam keraiman apa termasuk out of place? Apa zaman sekarang masih ada logam itu? Kalau ada, di mana? Logam keraiman itu sudah sulit ya sekarang ya. Yang terakhir aja yang di Bukit Tinggi sudah diambilin diambilin Jepang tuh. Di Bukit Tinggi ada? Iya, ya yang dibuat samurai yang benar-benar bagus tuh samurainya, yang bisa memotong besi itu dengan mudah. Itu sekarang sudah sangat jarang. Dan kalau misalnya mau dibuat juga sangat susah sekarang itu. Makanya ini sekarang itu sangat sulit. Logam keraiman itu sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit lah. Jadi kalau misalnya mau dicari juga itu benar-benar susah. Ya. Nah, dulu itu bukan menggunakan thumb drive atau flash disk. Nah, tapi menggunakan logam-logam yang mampu mengeluarkan akselerasi tertentu yang bernama keraiman itu. Dan itu logam transparan loh, keraiman itu. Transparan? Transparan, itu logam-logam transparan. Jadi itu bisa dibuat seperti kalau di kita sekarang kaca X-Men ya, yang tembak itu kuat gitu. Iya. Cuma logam keraiman itu dia memang berbeda. Iya. Nah, itu dibuat sedemikian rupa, itu berupa berupa tengkorak-tengkorak. Itu bukan berarti itu menakut-nakuti. Tapi itu menggambarkan bahwa nih nanti manusia itu tidak ada apa-apanya begitu. Akhirnya ujung-ujungnya begini-begini juga begitu. Pengingat. Iya, begini-begini juga. Tapi nah, di dalam tengkorak itu sendiri itu bisa mengeluarkan informasi tertentu. Nah, sekarang begini sajalah. Tengkorak kepala kita itu bisa menangkap gelombang dengan baik. Tengkorak, Kang? Iya, tengkorak. Tulangnya, ya? Iya, tulang tengkorak kita itu bisa menangkap gelombang dengan baik. Jadi kalau misalnya kita tempelkan chip di dalam tengkorak kita, itu bisa mendengar sangat jauh sekali. Apalagi kalau misalnya di dalam air. Wow. Nah, jadi tengkorak kita itu bisa menangkap gelombang. Gelombang apanya, Kang? Gelombang apa saja. Nah, orang belum tahu soalnya. Itu bisa diterjemahkan sama otak nggak? Oke lah, tengkorak bisa menangkap, tapi Iya, bisa diterjemahkan. bisa. Bisa ya? Bisa Tambahin tambah. chip aja, Kang ya? Iya, tambah aja device-nya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Kang. Nanti dulu, iya. itu juga belum beres tuh. Tahunnya Biar belum bicara ya? gitu. Tenang Tahunnya aja. belum. Oh, iya. Nah, itu. Mulai Nah, itu mengalir. dibuat oleh bangsa Lemurian, dan ternyata itu sampai ke Jepang juga. Oh, Termasuk ya? Iya, sampai makanya banyak piramid kan di Jepang juga. Wah, masa, Kang? Iya, sekarang di bawah laut kan. Oh, Yonaguni itu ya? Ya, Yonaguni. Masa. Iya. Ada bangunan-bangunan di bawah laut tuh, piramid-piramid di sana. Bahkan ada yang namanya Abanes. Abanes itu terakhir ketika terjadi tsunami itu di Jepang, tsunami terakhir kemarin itu ada terbang, itu ada yang tertangkap kamera. Yang kebocoran reaktor Ya, Fukushima, ya. Oh, waktu kejadian itu? Ya, waktu kejadian itu terjadi itu. Ada yang akhirnya lepas dari sana dan dia terbang. Meluncur dulu di laut lalu terbang begitu. Kenapa, Kang? Bisa Dia ini Abanes lama itu ya, Abanes yang terperangkap di sana. Dan itu Abanes yang masih makanya sekarang mereka si benda itu mencari pangkalannya. Dan mungkin sampai sekarang masih, karena waktu terbang itu Abanes itu biasa suka mengeluarkan kabut. Jadi seperti awan kintaun ya. Iya. kawan gitu. Seperti awan kintaun. Nah, terus ada lagi yang ditanyakan itu? Tahun berapa dibuatnya? Perlu jawab itu. Itu tuh sebetulnya dibuatnya itu sekitar
Itu udah sangat lama sekali, itu 80.000 tahun sebelum Masehi juga itu sudah ada. Dan akhirnya suku Mayan yang pakai kan. Itu tengkoraknya memang lonjong kan, seperti di film Indiana Jones? Enggak, itu mah lebay itu mah, enggak lebay seperti itu. Tengkoraknya mah biasa-biasa aja, tengkorak kita ya. Itu bukan tengkorak bangsa Mosram ya. Itu yang lonjong-lonjong ke atas. Tapi memang ada juga itu yang buatan-buatan yang lain yang dibuat seperti itu. Tapi yang ditemukan di Mayan itu, yang crystal skull itu yang biasa saja, ya. Itu sudah terkumpul semua sekarang? Enggak. Oke, Dragon Ball ya, harus terkumpul semua baru muncul. Iya, baru muncul naganya. Iya. Kenapa harus 13 itu? Ya bukan angka sial 13 ya. 13. Tapi yang jelas itu bisa membentuk lingkaran sempurna dan tembakan yang cukup. Tapi tergantung dari bentuk dan besarnya juga. Ada juga yang 6 itu ada gitu kan. Iya. Gitu. Tapi yang ini yang sekarang yang jadi banyak ya, bukan cuma yang itu. Bukan cuma ini, iya. Iya, bukan cuma ini banyak. Tapi yang ditemukan di ini, yang di Mayan itu tengkorak yang jumlahnya 13 begitu. Oke. Ada banyak, yang satu juga ada. Ada yang satu juga. Iya. Yang satu itu ada yang dibuat dari perunggu malah. Dari bahan seperti perunggu ya, bukan perunggu tapi seperti perunggu. Oke. Yang sekarang itu disimpan di Vatikan, di sana di Roma. Ya. Dan itu botak. Wajahnya wajah balam. Itu tengkorak kan, itu mah berbentuk wajah. Berbentuk wajah. Iya. Itu mah belum lama, itu paling sekitar 3000 sebelum Masehi. Gitu. Iya. Ada yang seperti itu satu, itu juga bisa mengangguk dan bisa menggeleng. Iya. Dan itu informasinya juga banyak. Ini ada ya, ada. Kalau misalnya saya disebut menyebarkan hayalan ya silahkan gitu kan. Tapi ya tinggal ini aja, tinggal cari sendiri. Dan datang lagi langsung Vatikan aja kan. Iya. Suruh ngelihat. Iya, paling di sana diusir. Nah, tapi ini sudah bocor. Sebenarnya berita ini tuh bocor, di mana-mana sudah bocor. Dan yang membocorkan tuh orang-orang dalam mereka juga. Gitu. Karena tetap ya, yang namanya nurani itu tidak bisa dibohongi. Yang namanya manusia ingin memberikan informasi yang benar pada sesamanya itu tidak pernah bisa ditahan, begitu kan. Jadi sekarang begini aja, ada beberapa orang misalnya orang-orang inilah mata-mata gitu ya, tetap aja dia suka cerita, apalagi di kita kan, yang harusnya menyamar kemana-mana bawa HT ya kelihatan dia intel gitu kan ya. Nah itu dia tetap ingin merasa bahwa dia mengetahui gitu loh, dia ingin dihargai dan dia ingin diakui bahwa dia tahu, dia mengetahui begitu. Makanya kadang siapa ya dia itu begini. Sini bilang lagi ke orang lain, jangan bilang siapa ya dia itu begini. Terus sampai akhirnya jadi rahasia umum kan. Ini rahasia banget ya, buat kamu aja. Iya, kamu jangan bilang lagi ya. Nanti orang ini bilang lagi karena orang tuh butuh ventilasi. Dia butuh ventilasi. Semua orang pasti gitu kan? Iya, rata-rata. Dia butuh ventilasi. Dan dia butuh pengakuan juga bahwa dia tahu kan. Betul. Makanya kalau misalnya di orang-orang di badan intelijen yang benar-benar rahasia, begitu dia membocorkan langsung dibunuh kan. Waduh. Iya, di mafia juga begitu. Dia bocor sedikit, bunuh begitu. Itu kayak mafia gitu kan, mestinya mungkin tahu Kang bahwa manusia butuh ventilasi. Itu ngakalinnya biasanya gimana? Ngakalinnya dengan pembunuhan. Iya. Gak ada jalan lain kan gitu? Gak ada jalan lain, bocor bunuh begitu kan. Iya. Aduh. You whistleblower, bunuh gitu. Penuhi apa? Ya. So ada lagi. Seru ya, obrolannya jadi kemana-mana. Begitulah obrolan makan nih. Orang miskin tidurnya di atas kasur. Orang kaya mah tidurnya di mana-mana aja bisa gitu ta. Seluas bumi ada Kang ya? Iya. Tapi rasanya kayak terbalik-balik kan dengan definisinya sekarang. Dijungkir balikan di pemikiran. Iya, makanya miskin dan kaya itu relatif. Miskin atau kaya itu relatif. Bagaimana selera dan bagaimana pikiran, bagaimana mindset. Sekarang lihat, orang-orang yang schizofren, orang-orang yang psikotik ya, orang-orang yang ya kesana orang gila lah sepinggir jalan gitu kan. Yang rambutnya gimbal gitu. Iya, semacam begitu. Tanya mereka, kamu miskin atau kaya? Kamu orang gila ya nanya saya miskin atau kaya? Mindset loh itu.
Itu mindset, soal kaya atau miskin itu mindset. Karena dia nggak punya HP, karena dia nggak punya monitor, karena dia nggak punya komputer, karena dia nggak punya apapun, apakah itu disebut miskin? Nanti dulu. Definisi kayanya disamain sekarang kan. Segala boga. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.